Adapun cara mengingkari tagut atau kufur kepada tagut ada beberapa bentuk. Siapa orang yang tidak mengingkari tagut, berarti dia itu belum berpegang teguh kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Bagaimana caranya kufur kepada tagut? Ada beberapa bentuk. Bentuk yang pertama, meyakini seluruh penyembahan kepada selain Allah, peribadatan kepada selain Allah adalah batil, keliru, salah, rusak, dan penyembahan atau peribadatan kepada Allah itu wajib dipenuhi oleh dua unsur yang ada dalam diri kita. Kita disebut insan atau manusia ini karena ada dua unsur. Unsur lahir, unsur batin. Unsur jiwa, unsur raga. Unsur fisiknya dan unsur ruhnya. Kita disebut manusia itu karena dua-duanya. Kalau hanya raga tanpa jiwa disebut bangkai. Kalau hanya jiwa tanpa raga disebut ruh. Maka berpadunya ruh dengan jasad, lahir dengan batin, jiwa dengan raga, barulah itu disebut insan atau orang. Ibadah yang Allah wajibkan kepada manusia tertuju kepada dua-duanya, lahirnya dan batinnya. Maka batinnya juga harus ikut ibadah, apapun bentuk ibadah yang dilakukan. Contoh, sholat. Rata-rata orang yang sholat hanya lahirnya aja ya. Badannya takbir, ngangkat tangan, sedekap, ruku, sujud, berdiri, i'tidal gitu kan. Apakah jiwanya ikut sholat? Ikut hadir, dan sholatnya jiwa ini dalam bentuk menghayati apa yang diucapkan oleh mulut. Rata-rata orang pikirannya, hatinya ketika sholat nggak ikut sholat. Rata-rata pikirannya ingat kepada urusan dunia. Ada yang begitu? Di sini ada? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Semua. Jadi yang sholat hanya raganya, batinnya tidak. Itu yang oleh Al-Quran disebut sahun. Dan terancam fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Pertama itu. Kedua, yang dimaksud dengan ibadah batin selain batinnya ikut sholat, juga niat ibadahnya itu hanya ingin meraih apa yang ada di sisi Allah. Seperti pahalanya, ampunannya, rahmatnya, keridhoannya, kasih sayangnya. Itu yang kita inginkan dari ibadah yang kita lakukan. Ada kalanya orang melakukan ibadah yang Allah perintahkan lalu dilaksanakan oleh raganya, oleh badannya. Tapi niat hati ketika melakukan ibadah bukan ingin meraih apa yang ada di sisi Allah, tapi apa yang ada di sisi manusia. Pujiannya, sanjungannya, pengakuannya, apresiasinya, likes-nya, jempolnya, komennya, kan gitu ya. Berarti jiwanya, hatinya tidak meniatkan ibadah yang dilakukan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, batil. Maka terancam fawailul lil musallin juga. Alladzina hum yuraun, riya. Yang sahun dengan yang riya terancam azab. Itu karena baik sahun ataupun riya, dua-duanya adalah bentuk ibadah batin yang bukan kepada Allah,
Yang sahun batinnya tidak ikut ibadah, walaupun badannya ibadah, batinnya ingat keurusan dunia. Kalau dia pedagang, ngitung bati, untungnya berapa atau rugi nih. Terus siapa yang berhutang kepada dia? Terus hutang dia kepada orang lain berapa? Dihitung di dalam sholat. Ada yang begitu? Ada mungkin pedagang. Di sini ada pedagang? Ya. Hatinya nggak ikut ibadah, hatinya nggak ikut sholat. Terus ada juga orang ibadah, niatnya untuk dunia. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar dagangannya laris. Kenapa kamu rajin saum? Biar karirnya nanjak. Kenapa kamu rajin salawat? Setiap kali lihat mobil bagus disolawatin, biar dapat mobil itu. Ada yang niat begitu? Ada. Sholawat, saum, tahajud, ibadah yang sangat agung. Niatkan untuk sesuatu yang agung, yaitu akhirat. Ini diniatkan untuk meraih dunia. Niatnya bengkok, niatnya keliru, niatnya salah. Semua peribadatan yang diniatkan bukan kepada Allah, yang ditujukan kepada Allah, batil, tertolak. Bukan hanya tertolak tapi juga diazab. Coba orang yang ria tadi, fawailul musallin, salatnya ria, bukan diberikan pahala tapi diazab. Fawailul musallin, salah satunya alladzina hum yuraun. Terus ingat enggak kepada satu hadis yang mengerikan. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis itu, sebelum meriwayatkannya pingsan 3 kali. Saking takutnya dengan isi hadis ini. Isi hadisnya itu Nabi SAW menyatakan, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah thalatha. Manusia yang paling awal dihisab pada hari kiamat 3. 3 manusia hebat dengan 3 amal hebat, tapi 3-3-nya masuk neraka. 1 mujahid yang mati syahid. 1 lagi ulama yang kerjanya belajar, mengajar, baca Quran, belajar, mengajar, baca Quran. 1 lagi hartawan yang dermawan, tukang nolong orang. Ini kan 3 manusia hebat, tapi masuk neraka. Karena apa? Niatnya ingin dipuji. Karena itulah maka Allah lemparkan ketiga-tiganya ke dalam api neraka. Karena ibadah yang hebat diniatkan bukan untuk Allah. Peribadatan mereka ditujukan untuk meraih keridhaan manusia, bukan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Batil. Bukan hanya ditolak, tidak diberi pahala, tapi juga diazab. Selain sudah berkorban banyak. Mujahid itu korbannya banyak, pengorbanannya banyak. Harta, nyawa, sampai mati kan? Jadi pengorbanannya banyak, lelah, capek, tidak diberi pahala, diazab. Kata orang Kuningan mah capek gawe, teka pake, barijeng di teke bikin bete. 4 ruginya. Inilah pengingkaran kepada tagut yang pertama, meyakini seluruh peribadatan yang ditujukan kepada selain Allah, aspek lahirnya, aspek batinnya adalah batil. Ini yang pertama.